banyak kita maksimalkan di 16. Sebenarnya tidak terlalu banyak kerumunan, karena nanti kalau ada orang di luar memviralkan kan kita sendiri. Semua sudah ada ya. Disiapkan. Disiapkan ada tuh maskernya itu. Khususnya yang pada saat ini bisa hadir di tempat ini, dan Bapak Ibu sedaya kemawon panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita hari ini kesempatan, kesehatan, kenikmatan, sehingga kita pada kesempatan kali ini bisa bersilaturahmi, bertemu di kolam renang Watu Ireng ini dalam kondisi yang sehat, dan semoga pertemuan hari ini nanti akan menjadi salah satu momentum dalam memberikan kontribusi kesejahteraan Bapak Ibu, khususnya Bapak Ibu UMKM. Yang pertama, kami aturkan terima kasih pada penyelenggara, inisiator hari ini untuk UMKM Cah Enom Kulon Progo ini, yang tentu ini mempunyai sebuah visi, mempunyai sebuah tujuan yang sangat mulia, suatu upaya untuk mencoba meningkatkan kesejahteraan dan menghidupkan perekonomian yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Paling tidak ini di wilayah Pengasih. Kami ucapkan terima kasih hari ini telah memilih wilayah yang ada di Pengasih ini menjadi lokasi kegiatan. Karena dengan adanya kegiatan yang diselenggarakan di sini, yang pertama kami berharap betul ini teman-teman yang ada di sekitar sini, UMKM di sini yang punya kentreng untuk usaha UMKM itu lebih mudah menjangkau hadir pada kesempatan kali ini, sehingga tentu akan memberikan sebuah pemahaman baru, ilmu pengetahuan baru untuk kita. Dan ketika acara itu diselenggarakan sini, itu menjadi sebuah syiar di wilayah yang ada di sekitar sini. Bagi Bapak Ibu yang belum begitu tertarik, belum punya keberanian untuk melakukan memulai sebuah usaha, ini akan meningkatkan dorongan agar motivasi itu lebih kuat lagi. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk itu momentum hari ini kami sangat berterima kasih diselenggarakan di wilayah Kapanewon Pengasih ini. Semoga ini akan memberikan manfaat bagi Bapak Ibu semua dan masyarakat yang ada di Pengasih, yang secara umum di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Bapak Ibu yang kami hormati, UMKM ini menjadi salah satu kekuatan ekonomi yang harus kita kuatkan. Kita bisa tumbuh besar, artinya kita bisa saling menguatkan itu ketika ekonomi kerakyatan itu dikuatkan. Artinya rakyat itu, orang banyak itu terlibat di dalam proses ekonomi dan dia punya sebuah kedaulatan. Artinya kekuatan kedaulatan kita tidak begitu kuat. Tapi kalau usahanya dari Bapak Ibu berjalan di sana, ikut menentukan roda perekonomian yang ada di wilayah itu, artinya perekonomian yang ada di wilayah ini kita harapkan akan lebih kuat. Dan UMKM saya yakin bagian besar, bahkan semuanya itu bergerak pada sektor real, sehingga tentu ini akan sangat familiar dengan masyarakat yang ada di wilayah Pengasih. Untuk itu kami
sangat terima kasih pada penyelenggara inisiator yang telah melakukan kegiatan hari ini, dan kami berharap masyarakat khususnya yang ada di Pengasih itu ikut memanfaatkan momentum ini untuk meningkatkan kesejahteraan. Acara selanjutnya sambutan dari beliau Ibu Ifah Mufidati SHMM, yaitu Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Yang Maha Kuasa, pada siang hari ini kami dapat hadir bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti acara rangkaian kegiatan dari UMKM Cah Enom UMKM, dan pada acara ini kami dari Dinas Koperasi dan UKM dan juga dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang terkait dengan kiprah panjenengan semua sebagai UMKM, atau kalau Dinas Perdagangan sebagai IKM, Industri Kecil dan Menengah, ini sangat bisa kita berinteraksi, bersosialisasi, dan tentunya memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu sekalian. Ketugasan kami di dinas yang kami sebutkan tadi, di mana kami di Dinas Koperasi dan UKM mungkin memberikan pemahaman juga kepada penyelenggara semua bahwa di Dinas Koperasi dan UKM ini yang terdiri dari 3 bidang, yaitu bidang kelembagaan dan pengawasan, kemudian bidang pemberdayaan, dan kemudian ada bidang permodalan. Nah, ketiga bidang tersebut, program-program yang dapat kami sampaikan untuk pemberdayaan UMKM khususnya, yaitu di bidang pemberdayaan, di mana di situ ada bidang pemberdayaan usaha dan pemberdayaan SDM. Jadi yang sangat terkait tentunya adalah bagaimana UMKM ini dengan apa yang sudah menjadi ketugasan kami, yaitu di bidang pemberdayaan usaha dan pemberdayaan SDM ini bisa memberikan bantuan manfaat kepada Bapak Ibu sekalian, dan kegiatan-kegiatan ini tentunya terkait dengan pelatihan kewirausahaan, kemudian pelatihan organisasi dan manajemen usaha juga untuk yang sifatnya pemberdayaan usaha. Kemudian untuk pemberdayaan SDM ini juga kami menyelenggarakan promosi untuk produk UMKM, kemudian legalitas, peningkatan legalitas produk, dan pengembangan usaha dari UMKM. Nah, pemberdayaan yang dari sisi SDM maupun lembaga ini tentu diharapkan kepada teman-teman semua dalam kondisi yang memang memerlukan pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif. Ini memerlukan kegiatan-kegiatan yang kami juga sasarkan untuk baik lembaga koperasi maupun lembaga bidang UMKM tersebut. Data dari yang ada di kami terkait dengan UMKM ini, jadi dari data UMKM ini berdasarkan skala di mana ada skala mikro, kecil, menengah, besar. Ini kami sampaikan untuk data itu sebelum pandemi dan setelah pandemi. Ini untuk menengah ini ada 258, kemudian untuk kecil ada 656, dan di mikro yang paling terbesar adalah 39,816.
atau menempati persentase 97,75%. Dan setelah pandemi, kondisi usaha ini bisa dikatakan mengalami kenaikan dari sisi jumlah, namun dari sisi omset mengalami penurunan. Nah, perubahan kriteria UMKM, banyak usaha yang sudah berkategori kecil turun menjadi kelas mikro. Jadi terjadi penurunan kelas yang dulu masuk di kecil kemudian masuk di mikro, dan ini hampir 99% usaha kecil, usaha mikro setelah pandemi ini. Inilah yang menjadi tantangan kita semua, di mana pada posisi sebelum pandemi, setelah pandemi tadi banyak peningkatan namun juga penurunan kriteria. Artinya memang kita semua mempunyai tanggung jawab, khususnya kami di Dinas Koperasi dan UKM bersama Dinas Perdagangan dan Perindustrian, untuk bergandengan tangan bagaimana UMKM ini bisa naik kelas, di mana mikro tadi yang hampir 99% dengan kami mendampingi baik dari sisi manajemen lembaga maupun dari sisi pemberdayaan SDM, ini tentunya bisa kemudian memasuki kondisi pasca pandemi ini dengan berbagai strategi, baik strategi secara inovasi, kreasi, maupun strategi lebih-lebih mengenai pemasaran. Kemudian dari kebijakan pandemi ini juga terkait dengan bantuan, baik bantuan BPUM maupun dari DAIS, ini juga sasaran-sasaran yang kami ikut memberikan dorongan kepada penerima banpres untuk usaha mikro maupun untuk DAIS untuk penguatan modal atau hibah pemberian modal. Ini kami dorong untuk bisa memberikan akses bantuan permodalan yang sangat memberikan manfaat bagi teman-teman UMKM khususnya mikro untuk bisa bangkit dan bisa tetap survive melakukan usaha produksi. Dan kemudian kebijakan dalam pemasarannya kami juga membantu baik secara offline ataupun online, lebih-lebih dengan pembelajaran ataupun pemahaman terhadap digital marketing. Mudah-mudahan tetap bisa eksis, bisa survive, dan masa pandemi ini menjadikan sesuatu yang sifatnya semangat baru atau bisa dikatakan hikmah tersembunyi, di mana kita menjadi lebih kreasi, lebih inovasi lagi, khususnya terkait dengan kondisi pandemi, yaitu bagaimana memanfaatkan digital marketing untuk bisa eksis dalam pemasaran. Ini kami akan dan sudah mendampingi dan terus mendampingi supaya kita semua bisa melek teknologi, bisa memanfaatkan teknologi ini dengan sebaik-baiknya dalam rangka peningkatan pemasaran. Dan mudah-mudahan tadi cita-cita kita untuk UMKM naik kelas, dari yang mikro tadi mengalami peningkatan, kemudian untuk yang turun kelas bisa tetap eksis dan kemudian naik kelas menjadi usaha kecil, dan yang kecil bisa masuk ke menengah. Ini kita akan terus mendampingi. Harapannya juga yang menengah dan sudah survive ini juga bisa juga melakukan kegiatan ekspor secara mandiri terhadap produk-produk unggulan Kulon Progo, seperti yang sudah kita lakukan terhadap kerajinan serat alam, kemudian gula semut dan produk lainnya yang bisa memasuki ke pangsa pasar ekspor. Menghadapi era pasca pandemi. Demikian mungkin dari kami yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar, dan kami ucapkan semangat kita
semua melakukan kegiatan, melakukan produksi, pemasaran dan kreasi inovasi pada seluruh. Demikian dari kami, pimpinan masyarakat, dan kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah sambutan dari beliau yang sangat kami cintai, yang sangat kami sayangi, yang sangat kami banggakan, yang juga adalah anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Mas Lili Syeful Ahmad Esri. Waktu dan tempat dipersilakan dan aplaus meriah untuk Mas Lili Syeful Ahmad. UMKM Cahnom ini sebenarnya berdiri sudah 3,5 tahun yang lalu. Kami berawal dari harapan kami untuk bisa berkumpul jadi satu, dan memang betul sampai hari ini UMKM Cahnom ini belum kami daftarkan dari sisi hukumnya. Rencananya kami sudah menyusun untuk kepengurusan di koperasi. Jadi koperasi induknya nanti kita buat untuk di kabupaten, dan di masing-masing kepanewon nanti kami akan buat juga. Laporkan bahwa semua anggota UMKM Cahnom ini real betul adalah seorang pengusaha, punya dagangan, punya usaha, apapun bentuknya dan sebesar apapun usahanya, semuanya punya usaha. Ada yang angkringan, ada yang bisnis online, ada yang bikin etalase, ada yang bikin genting, bikin batu bata, ada yang bikin makanan, ada yang jualan batik, dan seterusnya. Jadi ini semua yang ada di sini sebagian dari teman-teman UMKM Cahnom Kulon Progo. Kemudian acara ini, kenapa saya dari awal juga sangat berterima kasih kepada teman-teman panitia dan teman-teman anggota. Setelah sekian lama kami ini tidak pernah bisa berkumpul karena pandemi, kami akhirnya teman-teman ini menggagas untuk bisa bertemu, akhirnya Kopi Darat ini bisa terselenggara. Dan luar biasanya, teman-teman ini semuanya mandiri. Jadi kaos yang dipakai oleh teman-teman ini semuanya beli sendiri, Pak. Jadi tidak ada yang membelikan, atau saya sendiri pun tidak membelikan. Karena teman-teman ini mengatakan, Mas, ini kaos mau saya pakai, mosok ndadak ditukokke iki. Kami sudah berterima kasih selama ini sudah dibantu untuk bannerisasi dan komunikasi dengan dinas-dinas terkait. Itu kata teman-teman. Saya laporkan juga HTM atau tiket masuknya jumlahnya berapa, Mas? 500, dan masih sisa terjual semua. Jadi 500 HTM senilai 20.000. Senilai 20.000 itu habis semua. Sebenarnya tadi yang datang di ruangan ini, di tempat ini Bapak, ada lebih dari 500, tapi sudah, karena acara ini kita mulai dari sejak jam 8 pagi Pak. Jadi tadi sudah ada diskusi, terus kemudian ini juga teman-teman ini membawa keluarganya, terus kemudian yang renang-renang ini adalah putra-putri dari teman-teman UMKM Cahnom. Jadi kami melibatkan keluarga besar UMKM Cahnom. Terima kasih saya ucapkan untuk penjelasan semua, dan tak lupa di sini juga ada yang selalu mendukung saya, Bapak, selalu memberikan masukan ke saya, selalu mendukung saya, selalu nemenin saya. Yang ada di ruangan ini, di tempat ini, di antara kita, saya terima kasih. Tepuk tangan untuk istri saya, Mbak Rania Dewi Atika. Tolong maskernya dibuka Pak ini. Naik, berdiri dong, berdiri dong. Berdiri tolong biar Pak Gandum juga preso gitu. Ini maskernya dibuka dong. Nah, gitu. Ya, ini terima kasih, kita sudah selama ini juga dikancani, walaupun kadang-kadang ditinggal sampai pagi. Saya sampaikan kepada penjenengan semua, tapi saya terharu sekali melihat penjenengan seperti apa yang disampaikan oleh Mbak Iva tadi. Nah, nanti kami juga titip Mbak Iva, Mas Firman, untuk teman-teman dari UMKM ini mohon
bimbingannya juga, arahannya, agar supaya UMKM Cahnom ini bisa ngeremboko, bisa bermanfaat untuk kita semua dan juga untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Kulon Progo. Dan yang terakhir, ini door prize ini juga dari teman-teman UMKM yang semuanya menyumbangkan, ya. Jadi menyumbangkan ini hampir mirip kado silang. Jadi teman-teman ini ada yang memberikan voucher dan seterusnya. Jumlahnya 160. Oh, ada yang menyusul, ada 160 door prize yang akan dibagikan di sini dan tadi sudah dibagikan. Jadi ini semua produk dari teman-teman UMKM, ada yang bentuknya voucher, ada yang bentuknya barang. Jadi voucher untuk makan di tempat mie ayam, voucher yang untuk makan di tempat soto dan sebagainya. Yang Maha Kuasa Allah SWT atas nikmatnya, karena pada kesempatan siang hari ini dalam kondisi yang kebetulan pada siang hari ini sangat cerah, kita bersama-sama bisa berkumpul di kolam renang salah satu ikonnya Kelurahan Sendang Sari, kolam renang Watu Ireng ini. Tentunya ini saya sangat mengaturkan terima kasih khususnya pada para penggagas Kopdar UMKM Cahnom pada kesempatan hari ini yang bisa mempertemukan dari beberapa strata. Ada yang dari sisi legislatif dan juga dari sisi kami yang di eksekutif dan juga Bapak Ibu selaku masyarakat khususnya para pelaku usaha UMKM di Kabupaten Kulon Progo. Dengan bertemunya kita dari beberapa strata ini tentunya bisa menjadi wahana kita bersama saling memperkuat diri di dalam kita melaksanakan tugasan kita masing-masing sesuai dengan tanggung jawabnya. Tentu saya berharap sekali UMKM Cahnom Kulon Progo ini nantinya menjadi salah satu bagian yang berperan serta di dalam memajukan perekonomian Kabupaten Kulon Progo, terutama yang berasal dari kenyataan bahwa UMKM ini adalah bagian terbesar yang menyangga pertumbuhan atau kemajuan perekonomian negara. Demikian juga terjadi di Kabupaten Kulon Progo, bahkan Bu Iva tadi menyampaikan persentasenya di atas 93% keberadaan Bapak dan Ibu. Kemudian sesuai dengan ketugasan kami, saya mohon pada Bapak Ibu khususnya dari yang pelaku usaha UMKM, saya menghimbau kepada Bapak Ibu, kalau tadi Mas Rifik menyampaikan secara kelembagaan keberadaan UMKM ini belum diformalkan. Saya berharap nanti segera setelah acara ini di waktu-waktu ke depan Bapak Ibu segera untuk bisa memformalkan dari usahanya masing-masing. Bapak Ibu ini kalau dari sisi kami ada yang jadi IKM sekaligus UMKM, tapi barangkali ada juga yang IKM saja. Jadi kalau yang IKM itu adalah Bapak Ibu yang memproduksi produk, namun selaku UMKM bisa jadi Bapak Ibu juga memproduksi sekaligus juga memasarkan. Jadi baik yang IKM hanya IKM maupun IKM yang UMKM, saya berharap nanti dari sisi legalitas usahanya agar bisa dilaksanakan. Kemudian dengan ada legalitas usaha ini, barangkali kami bisa bersamai Bapak Ibu semua di dalam rangka untuk melengkapi kelengkapan yang lain, umpamanya bagi industri pangan barangkali kita bisa membersamai untuk memberikan fasilitasi dalam Bapak Ibu mendapatkan SPPIRT barangkali, kemudian bahkan juga merek dagang dan seterusnya. Ini memang ketugasan dari dinas kami, Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Sekali lagi saya berharap nanti apa yang sudah disampaikan Pak Lili tadi akan segera
setidaknya segera membentuk operasi barangkali baik di tingkat kabupaten maupun kapanewon. Demikian juga nanti dari sisi usaha masing-masing, saya berharap nanti ada legalitasnya dan itu menjadi pintu kami bersama, baik yang di legislatif maupun yang eksekutif, nanti bisa memfasilitasi Bapak Ibu semua. Kami akan mendampingi dari sisi teknis di dalam Bapak Ibu melaksanakan aktivitas yang berkaitan dengan UMKM-nya.